Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat di info tentang ujian masuk PTN. Kali ini tentang SNBT. Kita mau ngomongin soal materi ujian penalaran matematika. Nah, dari 7 subtes ini, teman-teman mungkin udah tahu bahwa ada 3 yang mengandung matematika. Pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, sama penalaran umum. Paling dikit porsinya di penalaran umum, paling besar porsi matematikanya di pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Nah, masalahnya kayak gimana sih materi yang diujikan di penalaran matematika ini? Karena kita tahu di SNPMB memang ada di framework itu ada penjelasan detail, cuma kayaknya itu penjelasan buat guru, buat pengajar, buat pendidikan deh. Kalau buat peserta bingung bacanya. Saat aja masih perlu konsultasi sama tim litbangnya Lavender, pengajar-pengajar Lavender untuk tahu ini ya kira-kira tentang apa sih penalaran matematika itu gitu. Nah, dari situ Kak Saat ini akan jelasin tentang subtes penalaran matematika. Yang pertama, subtes ini ada 20 soal tapi dikerjakan dalam waktu 30 menit. Jadi 20 soal itu 30 menit, jadi rata-rata satu soal 1 menitan lebih sedikit ya. Tapi kita cek itu ada yang memang bisa dikerjakan cepat, ada juga yang memang perlu nalar, perlu analisis yang lebih mendalam, makanya lebih dari 2 menit, mungkin lebih dari 3 menit. Jadi teman-teman hati-hati kejebak di soal-soal yang lebih dari 2 menit, 3 menit ini, tapi fokus ke soal yang udah lebih cepat tadi, bisa dikerjain, langsung bisa diselesaikan dulu, tapi kira-kira terlalu lama, lebih dari 30 detik, teman-teman nggak tahu gimana cara ngerjainnya, mungkin di skip aja. Tapi sebelum sampai sana, kita cek dulu. Dari penalaran di frameworknya ini udah dibilang bahwa penalaran matematika di subtesnya itu ada 4 bab besar yang bisa dihubungin, yang bisa ditunjukkan gitu. Yang pertama ada bilangan, kemudian ada pengukuran dan geometri, ada data dan ketidakpastian, yang terakhir ada aljabar. Jadi ada 4 sub tema dalam subtes ini gitu. Ada tema di dalam subtes ini. Nah, dalam bilangan apa aja? Dari info-info yang dikumpulkan dari tahun 2023 kemarin, di dalam materi bilangan ini ada operasi hitung, dari yang sederhana sampai yang lumayan rumit, kemudian ada barisan deret, ada perbandingan, ada matriks, ada teman-teman yang dapat soal matriks di situ, bisa 2x2 gitu. Nah, kemudian ada eksponen dan logaritma, itu untuk soal tentang bilangan. Ini ngitung banget, jadi teman-teman jangan expect banyak analisis atau apa, tapi akan sebagian besar tuh ngitung gitu. Nah, kemudian ada pengukuran dan geometri. Itu tahun lalu terkenal banget, ada soal kerucut. Teman-teman bisa cek. Jadi soal kubus di dalamnya ada kerucut. Ada yang soal kerucut di dalamnya ada bola kalau nggak salah. Nah, itu adalah subbab subtema ya, itu pengukuran dan geometri. Di dalamnya itu ada bangun datar dan bangun ruang. Di bangun datar ini juga ada yang bahas kayak segitiga gitu-gitu, itu juga masuk ke bangun datar, sedangkan yang kerucut tadi itu soal tentang bangun ruang gitu. Dan kemudian ada data dan ketidakpastian, ada statistika, aritmatika sosial, sama peluang gitu, terutama peluang ya. Ini peluang ini juga ada beberapa soal yang muncul di tahun lalu, kemudian statistika ini bahkan jadi contoh soal di contoh soal SNPMB yang resmi dari BP3. Teman-teman bisa dicek, di situ ada diagram lingkaran, yang ada chart yang lingkaran itu, kemudian teman-teman dikasih fakta di situ, kemudian disuruh baca. Dalam satu data itu teman-teman bisa dapat 5 soal dari satu data doang. Itu dari contoh ya, tapi kemungkinan itu akan keluar nanti akan seperti itu juga. Dan tipe soal kayak gini nggak cuma di penalaran matematika, di kuantitatif juga ada. Kemudian lanjut di terakhir itu ada aljabar. Ada aljabar. Aljabar ini ada subtemanya, bisa fungsi komposisi, fungsi terdefinisi, integral, bahkan turunan sama grafik fungsi juga. Ada yang melaporkan bahwa keluar di penalaran umum. Nah, ini makanya teman-teman jadi harus
cek juga. Yang matematik banget, penalaran umum, penalaran matematika. Yang matematik banget, yang hitung banget juga nongol juga nih di aljabar yang pakai X, fungsi dan sebagainya. Walaupun keluar juga nantinya di pengetahuan kuantitatif. Makanya ini memang agak beririsan banget di penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif. Bedanya apa? Di penalaran matematika ini akan lebih banyak tadi analisis, soal-soal cerita yang lebih panjang, terutama tadi soal peluang, kemudian soal bangun ruang, gitu-gitu, walaupun gak kelihatan bentuk bangun ruangnya, tapi disuruh ngitung. Kalau soal geometri tadi bangun datar, di contoh soal SNPB BP3 juga udah ada tuh contoh soalnya tentang komedi putar, bukan ya, biang lala. Jadi teman-teman disuruh ngitung, nah itu kelihatan salah satu bentuknya kayak gitu. Itu juga analisisnya lumayan tingkat tinggi, mungkin ada 1-2 nomor yang bisa cepat, tapi ada juga yang lumayan panjang cara ngerjainnya. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus fokus, jangan sampai kelewat untuk mengerjakannya gitu. Oke, itu untuk penalaran matematika. Teman-teman harus siap untuk harus belajar tadi materinya. Mungkin untuk mengerjakan materi, kalau teman-teman yang di gelombang 1 udah agak telat, jadi teman-teman banyak latihan soal. Bisa cek di bukanfil.com, bisa cek di banyak buku-buku yang beredar, tapi ingat harus yang lebih prediktif ya, jangan sampai ngerjain soal tapi ternyata itu soal CPNS atau soal penalaran yang lain gitu. Penalaran matematika lebih spesifik, ngomongin soal ceritanya juga lebih banyak. Tadi untuk statistika bisa jadi nunjukin data, nunjukin gambar, karena di tahun-tahun yang lalu juga lebih banyak kayak gitu. Oke. Gitu aja dari Kak Saat, sampai ketemu di subtes lainnya, dipelajari. Kalau butuh bantuan bisa ke Bimbel Avendar. Bye-bye.